Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Muslim, jumpa kembali di channel Al-Ilmu. Kali ini, kita akan mendengarkan kajian tentang penyebab tindihan dan cara menanganinya dari beberapa guru dan ustadz. Selamat menyaksikan, dan mari kita ambil ilmunya. Kalau ketindihan, itu juga termasuk kemasukan syaitan, jin atau tidak? Itu bagian dari syaitan. Ketindihan itu permainan syaitan. Itu biasanya karena lupa baca zikir sebelum tidur, atau tidurnya tengkurap, gitu kan? Itu biasa memang. Itu biasanya syaitan-syaitan iseng, ya. Lewat, dia mau ganggu manusia, biasa dia mau buat mimpi, biasa begitu. Ya, tapi itu cuma sebatas ketindihan saja. Itu tinggal baca pada saat merasa terbangun, sulit bergerak, baca Al-Fatihah, baca ayat Fatihah, ayat Ruqyah tadi. Salah satunya, Al-Falaq ka An-Nas ka, bacain. Tertahan lidahnya nggak apa-apa, ucapin, nanti dengan sendirinya itu hilang. Insya Allah dengan sendirinya hilang. Dan salam sejahtera buat saudaraku semuanya. Semoga apapun yang kita kerjakan dimudahkan oleh Allah SWT. Amin amin ya robbal alamin. Baik saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah SWT ya. Jika kita membahas tentang fenomena ketindih, mungkin banyak di antara Anda yang sudah pernah merasakannya dan juga mengalaminya. Dan seringkali Anda merasa ingin menggerakkan badan Anda namun sulit, ingin teriak namun tidak bisa, dan juga merasa sadar namun tidak bisa bangun dari tempat tidur Anda. Nah, pertanyaannya, apakah ini ada hubungannya dengan medis ya? Atau ada kaitannya dengan gangguan jin dan setan? Baik ya, fenomena ketindih ini ya kerap kali dalam kehidupan masyarakat, ya, tepatnya orang Jawa atau orang pada umumnya, ini adalah akibat dari gangguan jin. Lalu fenomena ini dikenal di dalam dunia medis itu sebagai sebuah kelumpuhan tidur atau sleep paralysis. Ketindih terjadi ketika seseorang terbangun pada tahap tidurnya yang disebut REM. Pada tahap ini, seseorang biasanya sedang bermimpi, sementara ototnya nyaris mengalami kelumpuhan agar dia tidak bergerak secara ekstrim. Nah, alhasil ya, ketika kita atau Anda terbangun pada tahap REM, seseorang menjadi tidak bergerak atau mengalami kelumpuhan sementara. Lalu bagaimana dengan seseorang ya yang melihat hantu ataupun setan pada saat ketindih dan merasakan bahwa itu sangatlah nyata? Baik saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT. Ya, ketika seseorang ini melihat sosok hantu ataupun setan yang mungkin Anda rasa itu nyata dan sangat terasa, nah ini bisa jadi itu disebabkan, kalau dari saya pribadi, ada dua hal ya. Kalau dilihat secara medis, itu karena otak kita mungkin memiliki peta saraf tubuh. Ketika neuron mengirimkan perintah pada tubuh untuk bergerak, tetapi kemudian tidak mendeteksi adanya gerakan, peta tubuh di otak menjadi terganggu. Dan hal ini yang menyebabkan distorsi persepsi diri, sehingga Anda mungkin akan mengalami keluar dari tubuh atau melihat berbagai bentuk yang aneh muncul. Meskipun bentuk-bentuk itu sebetulnya adalah hasil dari imajinasi diri Anda sendiri. Nah, untuk yang kedua, jika dilihat dari sudut pandang spiritual ya, maka ketika seseorang ini mengalami fenomena ketindih, ini adalah sama halnya dengan seseorang mengalami yang namanya mimpi buruk. Maka Anda akan melihat dan merasakan hal-hal buruk seperti hantu, jin, dan hal-hal buruk lainnya. Maka dari itu ya Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu berdoa dan berzikir ketika hendak tidur, agar kita selalu terjaga dari gangguan jin dan juga dari mimpi buruk. Nah, baik saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT ya, saya rasa cukup sekian dari pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afwan Buya, izin bertanya. Ada titipan pertanyaan. Apakah rep-repan itu ada dalam Islam? Apa? Dikarenakan rep-repan. Perban. Rep-repan. Rep-repan.
Oh, rep-repan. Dikarenakan ada orang sering terkena rep-repan walau sudah berwudu dan sudah mengamalkan adab-adab sebelum tidur lainnya. Yang ditanyakan, kenapa hal itu bisa tetap terjadi, lalu bagaimana cara menghindari hal tersebut? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Rep-repan itu setengah tidur, setengah bangun. Kayak ada yang nindin kepalanya, enggak berat ini ya. Di dalam, bukan di dalam Islam, dalam kehidupan hakikat. Di dalam kehidupan, tidak hanya di dalam Islam itu. Orang di luar Islam juga ada. Artinya apa? Dalam hidup ada alam nyata. Alamnya nyata yang kita saksikan tadi. Ada dalam hidup alam mimpi dan indah. Ingin mimpi ketemu Rasulullah, ketemu guru, yang kangen sama anaknya pengen ketemu anaknya, mimpi. Mimpi ya mimpi. Seindah-indahnya mimpi adalah tidak indah di saat bangun, dan sejelek-jelek mimpi adalah paling indah saat bangun. Kan begitu mimpi. Mimpi dikejar harimau, bangun, alhamdulillah. Lagi puasa siang hari tidur, wallah mau makan sate sama keluarganya, dibangunin, nyesel. Ya kan, mimpi. Ada di antara mimpi dan bangun itu, dia kayaknya sadar. Tapi kayaknya ada sesuatu. Yaitu wilayah itu dalam kehidupan, itu roh kita. Rep-repan kayak ada yang nindi, ngomong nggak bisa sampai dicubit sendiri. Itu masuk wilayah itu. Jadi mungkin terjadi kepada siapapun. Dan bukan orang mimpi jelek bukan selalu adalah sebuah kejahatan, tidak. Rep-repan bukan selalu jelek, tidak. Bisa jadi rep-repan ini adalah pengaruh psikologinya, mungkin pikiran yang macam-macam, baru dengar cerita horor atau di sebuah kamar yang bagi dia menyeramkan padahal kamar biasa, lalu dia kebawa kepada, sehingga ya itu ada, itu bisa saja pengaruh dalam. Bahkan mimpi juga bisa kebawa. Anak kecil siang harinya main ketawa-ketawa, malam hari bisa ketawa-ketawa sendiri dalam tidur, kiki ketawa gitu, dibawa dalam mimpi. Sama mimpi ya mimpi. Kalau mimpi baik ya bersyukurlah kepada Allah. Kalau jelek kata Nabi jangan khawatir, karena mimpi tidak akan membahayakanmu. Sama rep-rep, cuman katanya rep-rep nggak enak kan gitu. Rep-rep nggak enak, mau ngomong nggak bisa, sesek, saya sudah wudhu dan sebagainya. Ya alhamdulillah, rep-rep sudah wudhu. Yang nggak enak rep-rep nggak wudhu. Wudhu kan pahala sudah. Dan untuk menghilangkannya sama, mimpi tidak bisa dihilangkan kiriman dari Allah kok. Memang ada orang saya pengen menghindarkan dari mimpi, gak bisa. Itu di luar kemampuan kita. Kalau bisa saya mimpi, saya atur, saya selalu mimpi setiap malam ketemu Rasulullah kan gitu. Ya kan? Saya mimpi ketemu guru-guru. Nah, gak bisa. Mimpi Allah kasih. Rep-rep Allah kasih sudah. Jadi jangan menganggap itu sebuah dosa dan kesalahan. Biasa, nggak ada masalah. Hanya biasanya rep-rep itu adalah karena ada rasa takut yang menghantuinya terlebih dahulu sehingga terbawa di alam sebelum tidur. Belum tidur dia, sehingga dia merasa takut, jadi kayak ada ya. Baik seperti itu. Jadi ada, tapi tidak usah khawatir. Rep-rep dan mimpi semuanya adalah bukan kenyataan. Kalau orang melakukan dosa di dalam mimpi bukan sebuah dosa. Biarpun kalau bangun hendaknya diistighfari, khawatir di saat di alam nyata melakukan beneran. Di mimpi yang tidak baik disunnahkan waktu bangun pun berdoa, tapi nggak boleh khawatir dan membaca qul huwallahu ahad, kemudian meniup ke kiri, nafas itu meniup, meludah tanpa keluar ludah ke kiri. Nah ini seperti itu. Jadi ada doa diajarkan Nabi, nggak usah khawatir. Jadi tidak usah khawatir dengan rep-rep, nggak usah khawatir dengan mimpi. Kata Nabi, kalau mimpi baik itu adalah bagian daripada kenabian, bukan berarti kita jadi nabi. Maksudnya ada ilhamat dari Allah yang baik, dikirim, dihibur di dalam alam mimpi. Kalaupun jelek tidak usah takut, karena itu tidak akan membahayakanmu, karena itu adalah mimpi. Termasuk di dalamnya adalah rep-rep antara mimpi dengan tidur. Wallah.